sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh gitu ya. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6 ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya. Namun ternyata jin itu tidak membawa solusi, melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa maknanya bertentangan. Ya. Di secara bahasa pun nggak bisa nyambung. Ya, tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya, ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakan menjadi jinnah. Ya, insnya dijamakan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Dia nggak bisa. Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Saya beri contoh. Jin, secara bahasa, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah, kalau ada manusia, cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, jin disebut dengan jin, itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut. Kasar dia. Bawaannya kasar. Ya. Silahkan cek. Kalau ada orang misalnya ya, dimasuki oleh jin pun, pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Ya. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak, mohon izin, mau ikut talim. Nggak ada. Pasti kalau tidak mengacau lisannya, mengacau tindakannya. Karena sifatnya beda. Manusia ins, tampak. Kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak. Bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis. Ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar. Sulit tampak. Itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan. Masuk ke masjid, sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan nih, mojok-mojok. Itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitrahnya. Ya. Sama, jin kasar, ins lembut. Itu lembut. Lembut, saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun, dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh, menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah.